kopi manis dari Bengkulu. Kopi diminum kayak juada. Ikolah obrolan budaya RRI Bengkulu. Ota Bobobot, lestarikan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa RRI Net. Dari RRI Bengkulu, hari ini kami akan hadirkan kembali acara obrolan budaya. Dan tema yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini mengenai eksistensi musik dol di era globalisasi. Dan tadi di awal sudah Anda saksikan bagaimana penampilan tabuhan musik dol dari narasumber yang sekarang sudah kita bisa saksikan dalam acara obrolan budaya. Ya, dan kita juga akan langsung saja perkenalkan dua narasumber kami yang sudah hadir dan juga nanti kita akan cerita-cerita ya seputar dol. Kita sapa dulu rekan Anggrit. Iya. Ada Bapak Insinyur Herizal Salam MT atau dipanggil Doci Heri. Waalaikumsalam. Apa kabar Doci? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan selanjutnya narasumber kami yang kedua ada Ahmad Salim, biasa disapa Ete Salim. Beliau ini merupakan pelatih dol di salah satu pelatih dol di Bengkulu. Tadi sudah Anda saksikan bagaimana tabuhan musik dolnya. Assalamualaikum Ete Salim. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir hari ini di acara obrolan budaya. Iya, betul. Nah, untuk Anda pendengar juga pemirsa bisa mendengarkan juga menonton secara langsung ya untuk acara kita di obrolan budaya kali ini melalui aplikasi RRI Playgo, kemudian melalui streaming rri.co.id. Kita juga punya channel YouTube di RRI Net Bengkulu, Nin Media dan UCTV, serta mendengarkan juga melalui Programa 1 dan Programa 4 RRI Bengkulu. Nah, ini sedikit kilas balik untuk Anda pemirsa bahwa musik dol ini pada tahun 2016 lalu di dalam peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, musik dol tampil di Istana Negara pada tahun 2016 lalu. Nah, kemudian pada tahun 2017, tepatnya pada bulan November, musik dol memecahkan rekor muri karena pada saat itu ada lebih kurang 500 penabuh dol ya. 500 orang penabuh dol yang tampil di Pantai Panjang Bengkulu. Nah, kalau kami di Bengkulu tentu sudah sangat kenal sekali dengan tidak asing lagi dengan dol ini. Nah, tapi apakah pemirsa RRI Net sudah tahu dengan yang namanya musik dol? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lengkap dengan dua narasumber kita sekarang ya. Saya ke ini dulu, ke Doci Heri ya? Doci Heri dulu. Sebenarnya dol itu apa, Doci? Ya, dol ini merupakan salah satu musik tradisional Bengkulu yang bernuansa Islami. Nah, ini dol ini asal usulnya ceritanya ini dari negara Irak. Nah, dari negara Irak perjalanannya sampai ke kota Bengkulu. Nah, ini merupakan satu kebanggaan kita rakyat Bengkulu bahwa kita punya alat musik tradisional yang disebut dengan dol. Nah, dol ini sudah boleh dikatakan udah ratusan tahun ya.
sudah ratusan tahun yang dilestarikan oleh masyarakat Kota Bengkulu dan maupun di Provinsi Bengkulu. Dan memang dol ini sudah boleh dikatakan sudah mendunia. Mendunia ya. Sudah mendunia dan semua negara-negara ataupun mancanegara dan lain sebagainya sudah banyak mengenal dol, apalagi kita Kota Bengkulu ini, warga Kota Bengkulu ini. Nah, kalau tadi kan ditampilkan ada 2 alat musik nih. Sebenarnya apakah itu semuanya satu perangkat itu disebut dol atau ada tambah-tambahan lain? Kalau yang utamanya untuk perangkat dol ini hanya ada 2. Yang pertama itu namanya dol dan pengiringnya itu namanya tasa. Nah, ini tasa ini harus satu set dengan dolnya. Satu Dia paket, nggak boleh dipisahkan. Karena tasa ini sebagai pembantu. Karena tadi kita sudah dengar ya, itu ada 3 irama musik, ada tamantam, suana, sueri. Nah, untuk mengubah 3 macam musik ini, yang mengubah dan mengatur itu hanya tasa itu. Nah, nanti kalau tidak ada tasa, penabuh dolnya itu tidak tahu kapan akan berubah irama. Nah, inilah fungsinya tasah itu. Oh, menjadi kunci tasanya ya. Kuncinya ya. Iya, ini mungkin ke ETS Halim ya yang sangat memahami karakter dari dol dan juga tasa ini. Beliau sudah mungkin kesehariannya sudah sangat dekat sekali dengan dol ini. Iya, mungkin bisa sedikit bagaimana kesatuan antara kedua alat musik ini, ETS Halim. Untuk musik dol, ini pukulan yang utama itu ada 3 itu, Bu. Kalau ada di lagu itu tamatam, suena, suari. Jadi dalam satu pukulan itu bisa itu dikembangkan lebih berapa banyak divariasikan. Tapi kalau untuk dasar itu cuma ada 3 itu, tamatam, suena, suari. Itu kan seperti ada lagu Bulan Tabot itu. Nah, diiringi untuk pemanisnya suatu pertunjukan itulah ada suling. Dimainkan suling. Iya. Berarti ini disebut boleh dikatakan karakter lah ini ya, karakter dari kolaborasi. Nah, kalau tamatam itu sendiri, tamatam kemudian suena atau sueri ini iramanya seperti apa nih? Berbeda-beda. Kalau namanya suena itu seperti Bulan Tabot ini. Itu ada nama itu meradai. Sedih berarti. Nah, meradai itu keliling. Orang keturunan Tabot, yang ada Tabot, dia itu keliling itu dia meminta-minta. Minta-minta dalam arti kata itu bukan memaksa, sukarela. Tapi karena sekarang ini udah zaman udah maju, jadi itu tidak diperbolehkan lagi dari pihak KKT. Karena mereka udah ada dapat bantuan dari pemerintah. Jadi itu ditiadakan lagi itu. Kalau dulu keliling itu, Pak. Meradai namanya ya. Meradai. Nah, kalau yang pukulan cepat tadi, tamatam tadi, itu mengiringi tari. Itulah namanya tari uli. Jadi riang. Ya, kalau pikulan suena itu tadi, suari itu sedih. Setelah itu cerita ini, setelah mereka itu berperang, jadi itulah pukulan sedih dari itu. Banyak yang gugur mungkin pada saat perang. Banyak yang gugur. Itulah diiringi dengan tabuhan suari tadi. Nah, ini juga Feby. Kalau ini kan termasuk alat musik gendang ya. Ya. Tentu di Indonesia banyak sekali alat musik gendang. Apakah ada persamaan dari antara daerah lain dengan Bengkulu? Untuk dol ini yang cuman ada ini cuman Provinsi Bengkulu sama Sumatera Barat. Yang lain itu tidak ada. Tidak ada. Karena bentuknya yang besar seperti ini mungkin. Iya, cuman lain kan di Sumatera Barat itu dol ini mereka gendong. Itu bukan dol namanya kalau di Sumatera, tapi bentuknya dol itu namanya tanggara. Jadi orang memukul, mereka pikul. Kalau sini nggak berat. Iya betul. Satu-satunya di Indonesia ini yang ada kesenian dol yang ada Tabot, Sumatera Barat sama Provinsi Bengkulu. Kalau di Sumatera Barat tabui ya. Tabui namanya itu. Kalau dol kita kan dol, mereka namanya tanggara. Tapi mungkin untuk pembuatannya, bahannya ini berbeda kan antara Bengkulu dan Sumatera Barat. Jelas beda kan. Kalau untuk lebih jauh mengenai pembuatan kita ke boleh. Kita Doci Eri nih. Nah, bahan bakunya sebenarnya apa nih? Doci. Ini saya lihat
Tadi ada yang masih ini ya, masih Ya, oh, mentah ya? ini ya. Oh itu ya. Iya. Nah itu apa tuh bahan bakunya tuh Doci? Ini bahan bakunya ini kalau kita Bengkulu ngomongnya itu bongkol kelapa atau umbi kelapa. Umbi kelapa. paling bawah itu ya? Paling Yang bawah. ada di dalam tanah itu kita keruk, setelah itu kita bentuk, kita bersihkan, ya, bermacam-macam alat yang kita gunakan, ada senso, ada banci, ada sugu dan sebagainya. Nah terus kita bentuk semacam ini bentuknya. Nah ini Bayang ya? Iya, Ya. enggak, ini kan harus cari kelapa yang sebesar ini kan untuk umbinya itu kan? ada yang lebih besar lagi, ini termasuk yang kecil. Oh ini termasuk Nah, yang ada yang kecil. lebih besar lagi. Ya itu. mungkin di belakang Feby Iya, itu ya. ini Ya. besar kan. Nah ini kalau yang aslinya itu dari umbi kelapa atau bongkol kelapa yang kita buat itu. Nah, tentu kan kalau kita lihat selama ini kan apalagi sudah ada 500 dol dulu. Iya. Berarti sudah banyak sekali kelapa-kelapa. Apakah cukup sulit ya? Kekurangan Iya, bahan kita kekurangan mencari bahan. di zaman sekarang. Ya kalau sekarang ini sementara waktu kita nggak begitu sulit untuk mencari bahan bakunya. Dan bahan baku ini kita cari di luar kota Bengkulu sampai ke daerah Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara. Nah untuk sementara waktu sekarang ini, alhamdulillah untuk bahan baku masih ada, masih ada. cukup. Ini berarti ada usianya untuk Kelapanya kelapanya itu baru bisa dijadikan untuk dol. Iya itu ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Oh, apa saja Yang pertama pohonnya itu tegak lurus. Ya, dia nggak boleh pohon yang Bengkok, miring. Karena bongkolnya itu nanti kalau miring dia ikut miring. Yang kedua umurnya. Ini di atas 15 tahun. Wah, Kalau di bawah 15 tahun dia masih muda. masih muda. Dia waktu kita pasang kulit, dia ini apa istilahnya itu berubah bentuk, ditarik sama kulit itu. Oh, Karena menciut. masih muda, menciut lah kata kita orang Bengkulu ya. Menciut. Nah, jadi kita betul cari-cari yang betul-betul sudah tua. Nah, bentuk kalau yang tua itu ininya nih bongkolnya nih agak kemerah-merahan, coklat-coklat hitam gitu nah. Nah, itu tandanya sudah tua. Tapi kalau lagi putih Masih itu muda masih itu. muda. Karena pernah kami coba yang muda ternyata nggak berhasil. Suaranya nggak bagus, bentuknya juga nggak bagus. Iya. Ini uniknya juga dol ini nggak ada lubangnya di bagian bawah. Alat-alat musik itu biasanya di bagian bawahnya kan yang berlubang. Iya. Nah, ini dol tidak. Nah, ini kita kan istilahnya tuh tidak merubah tradisi sejak dari nenek moyang kita Betul. dulu. Memang nenek moyang kita dulu membuatnya semacam ini, jadi kita ikutlah bentuknya semacam ini. Nah mungkin dari suara ya itu agak sedikit berubah. Dia kalau ini kan suaranya lebih padu gitu. Kalau buntutnya nggak Betul. dipotong. Kalau dipotong suaranya kurang Keluar. baik lah, Ya, berubah keluar, itu ya. kurang bagus. Iya. Kalau untuk pembuatannya sendiri, untuk satu buah dol ini berapa lama? Kita ini buatnya bertahap, Pak. Ini bukan dol namanya kalau yang ini. Iya. Ini namanya kelawang. Belum jadi Oh, belum ya. jadi. Nah, ini namanya Oh, kelawang. kelawang. Nah, Dol, kalau ini ini dol. baru namanya Baru dol. dol. Nah, jadi pertama kita bentuk dulu sedemikian rupa, kita lubangi, itu bisa 1 hari itu bisa 2 atau 3. Cepat dapat ya? Iya, 1 hari. Setelah itu ada proses pengeringan. Kita jemur di sinar matahari yang betul-betul panas itu bisa nyampe 1 minggu. Oh. Nah, karena Itu kita bergantung cuaca juga berarti iya, ya, Pak, tergantung ya? cuaca. Karena dia ini masih mengandung kadar airnya. ya. Jadi untuk menghilangkan kadar airnya itu harus kita jemur dulu. Nah, nanti sudah dijemur, udah betul-betul kering, kadar airnya sudah rendah atau enggak ada lagi kadar airnya, baru kita proses menjadi dol. Untuk prosesnya berarti mencapai 1 bulan ya untuk satu dol? Enggak sampai, Pak. Tidak sampai Enggak ya? sampai. Untuk 1 dol itu mungkin sekitar satu minggu 1 minggu cukup ya? cukup. Iya. Nah ini kan ada juga nih untuk penutupnya kulit ya, kita lihat juga nih bahannya. Ini kulit sapi, kulit kambing atau kulit domba? Ya. Jadi dol yang ada di kita ini diameternya bervariasi. Beda-beda. Nah, kalau yang kecil itu kita pakai kulit kambing. Tapi kalau yang besar-besar kayak gini kita pakai kulit sapi. Kalau yang besar ini kita pasang kulit kambing itu tipis, nanti dipukul dia pecah. Oh iya. Nah, jadi terpaksa kita pakai kulit sapi. Nah, kulit sapi juga ada pilihan, nggak sembarang kulit sapi yang bisa kita pakai. Kita cari kulit sapi, kalau dapat kulit sapi yang betina.
Oh. Nah, karena kulit sapi betina itu lebih tipis dari yang Jantan. Nah, itu juga kadang-kadang ada juga sapi yang besar itu kan kulitnya besar, tebal itu. Nah, itu nggak bisa dipakai, apalagi kulit kerbau. Nanti nggak berbunyi dia. Oh iya. Ya, jadi kita betul-betul kita setting, kita pilih kulitnya yang tipis. Iya. Oke. Ya, saya sebelum ke Etek Salim nih, kita tahu kan ada beberapa jenis kayu itu yang dimakan rayap ya, istilahnya kalau Iya. Bengkulu rayap ya. Nah, kalau Bongkol kelapa, ini apakah pakai pengawet juga nggak? Nggak pakai. Itulah kelebihan dari bongkol kelapa ini. Kenapa kami nggak buat dari kayu? Iya. Padahal ini bahan kayu kan banyak besar-besar. Kalau kayu memang makan rayap, tapi kalau bongkol kelapa dia nggak makan rayap. Bahkan ada yang dol kita dulu umurnya hampir 150 tahun. Wah. 150 tahun Iya, ya. itu ada dol Masih pusaka kita. Oh, dol pusaka ini ya? Kalau yang ini bukan, Mbak. Oh, ini ada peninggalan lagi. orang tua kita, mungkin umurnya udah sekitar 35 tahun ada ini mungkin. Oh, dan benar-benar aman ya, tidak ada rayap sama sekali Iya, nggak ya? ada rayap sama sekali. Oke. Nah, saya ke ini ke Etek Salim nih. Sebagai pelatih dol, Etek Salim melihat anak-anak muda Bengkulu yang menggemari musik dol ini seperti apa? Ya, saya melihat kalau yang utamanya orang-orang Sanggar. Iya, Ya, Sanggar, kita ya. banggalah mereka itu mau melestarikan budaya daerah Bengkulu. Kita harus bangga. Nah, tapi mereka itu sekarang ini mereka udah bentuknya udah nasional. Mereka itu udah gabung dol ini, mereka itulah pasang dol yang kecil ini nama boya ini. Boya. Untuk pemanis, istilah ibarat bumbu itu untuk pemanis supaya indah untuk tampil. Saya kalau melatih dol ini udah enggak hitung kali lagi lah. Oh iya. Sudah berpuluh-puluh tahun. Itu tahun berapa itu, Mas? Itu tampil di Kodam 2 Sriwijaya itu 250 personil itu. Tentara semua itu. Ulang tahun Kodam Jaya itu. Mereka yang memainkan. Mereka main, saya yang melatih itu. Zamannya Pak Sultan Lubis sama Bapak Letnan Jenderal Sultan Amir. Itu 2 kali mereka itu tampil. Itu perwira semua itu, tamtama semua itu yang tampil itu. Nggak ada yang sipil itu. Itu saya yang melatih itu. Kurang lebih itu melatih sekitar 1 bulan. 250 personil. Alhamdulillah Korem 0407 Gamas Bengkulu mendapat pujian dari Pangdam 2 Sriwijaya. Iya, berarti selain di Bengkulu ternyata Sampai ke sana juga Ya. ya, ke Sudah Sriwijaya itu juga di melatih ya. daerah Tembilahan, Indragiri Hilir. Iya. Itu 25 buah dol itu. Mereka beli itu dari Bengkulu. Itu mereka itu terpesona waktu kita mengadakan MTQ. Iya, Yang tahun- daerah di Bengkulu. Jadi kebetulan itu 2010 gubernurnya dulu Pak Rusli Zainal. Jadi mereka terlihat kita tampil di STQ kemarin atraksi dol. Jadi situlah mungkin Bapak terpikir dibeli ada dol dari sini 25 buah dikirim ke Tembilahan. Saya melatih di situ kurang lebih 1,5 bulan itu. Iya. Melatih dinas pariwisata. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih sukses. Iya, berarti masih ada kontak dengan mereka ya, Pak? Masih. Ya? Oh, oke. Oke, itu berarti prosesnya kurang lebih untuk orang yang awam yang memang belum pernah mengenal dol 1 bulanan untuk latihan. Nah, gini, Bu. Di musik ini, apabila orang itu mengenal musik, cepat. Oh, oke, harus tahu nada. Iya, dulu. kalau orang itu dia musik, pemain musik, nggak repot kita. Dia udah ngerti partitur, tempo. Iya. Tapi kalau orang awam, susah kita. Pokoknya dia nggak ada jiwa musik. Nah, seperti sekarang ini, saya akan melatih di Balai Rehabilitas Dharmaguna, depan STQ. Itu sekitar 60 orang itu. Yang dilatih ini bukan orang normal. Iya. Orang gila semua itu. Jadi saya tergila juga melatih di sana itu. Tapi melatih orang itu kita ada trik. Orang yang udah gila itu nggak bisa kita bentak-bentak, tambah stres dia nanti. Jadi kita cari gimana mereka ini supaya nyambung. Alhamdulillah saya melatih saya udah hampir 3 tahun. Jadi setiap ada kegiatan stabilitas nasional dunia mereka itu tampil. Wah, luar Tapi itulah biasa. kita harus seperti orang gila juga kita. Oh gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Jadi ngikut bisa gitu. jadi terapi sebenarnya. Iya sebenarnya. Iya. Jadi mereka itu dikasih bekal itu rabana, tari, organ, sama musik dol, senam. Tapi mengertilah kita melatih orang gilo. Iya. A kata kita B dia bilang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke. Oke. Tuh.
Masih sama Teh Salim nih. Kalau DOL ini sebenarnya untuk kegiatan apa saja? Apakah memang kegiatan resmi seperti ada tamu kenegaraan, tamu-tamu kedaerahan, atau acara cukup adat-adat kita? ada pernikahan boleh dipakai? Seperti gini, sekarang festival tabut gini, mungkin ya. Kalau dulu DOL ini tidak boleh ini dipukul sembarangan. Nah, itu. Kalau dulu. Betul. Jadi ini kan tanggal 31 Muharram. Ya. Itu belum boleh itu mukul DOL, itu ada hari GAM. Nah, tapi sekarang ini karena zaman ini udah maju, mungkin pendahulu-pendahulu mereka itu udah menganggap ada apalah. Sekarang ini seperti pesta DOL. Penyambutan pesta di gedung DOL ditampilkan. Sekarang perempuan boleh mukul sekarang. Kalau dulu nggak boleh ini perempuan. Oh, tidak boleh di Tidak zaman boleh dahulu kalau ya. dulu. Jadi 1 malam 1 Muharram, 2 Muharram, 3, 4, 5 itulah namanya menjara. Menjara itu yang ada kerukunan keluarga Tabot yang memiliki DOL, itu mereka itu jalan. Ngandun istilah itu. Malam keduanya yang dari sini juga ngandun. Itu nggak boleh perempuan. Kalau dulu jelas-jelas apabila perempuan yang memukul itu sakit itu. Tapi sekarang ini karena barang ini mungkin ini poyang dulu udah maklum dia untuk kemajuan zaman. Ya kalau dulu iya yuk. Berarti boleh sekarang tanyakan. udah banyak perempuan mukul DOL ya. Kalau sekarang ini pesta orang nokok DOL, apalagi nyambut tamu kenegaraan. Apalagi gubernur kita sekarang ini dia fokus dengan DOL, dikit-dikit acara apa DOL, dikit-dikit acara DOL ditampilkan. Iya, oke. Baik, Feby, Doci Eri dan juga Ete Salim, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana di zaman globalisasi ini DOL bisa mendunia. Tetap bertahan ya, Iya, tetap dengan bertahan. Oke. sikonnya. Jangan kemana-mana pemirsa dan pendengar. Nanti akan kita bahas kembali tentang eksistensi musik DOL di era globalisasi. Tabot mengambil tanah, boneka dari tanah dalam gergaji letak. Ratusan DOL menggelegar selama 10 hari itu. Pamatang suwena suari irama gendang yo.
tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya dengan tema eksistensi musik dol di era globalisasi. Dan kita masih bersama Doci Heri, juga ada Ete Salim dan rekan Anggrit. Kita tadi sebenarnya sudah ngobrol-ngobrol juga ya tentang bagaimana pembuatan dol, bahannya, dan keunikan-keunikan yang ada dari dol itu sendiri. Nah tapi kalau kita lihat, mungkin pemirsa juga pendengar, Kelihatan ya? Iya, Jelas. pemirsa RRI Net ini ya, yang bisa ngelihat. Ya. Jadi di depan kita sudah terlihat ada dol, ada juga yang kecil ini namanya boya ya, boya gitu ya. Ini warnanya kan warna-warni. Warna gitu. Pro 4, warna Pro 1, ya ada Pro 2 warna-warni juga ya. gitu. Nah itu mungkin bolehlah Doci jelaskan sedikit tentang ngapo harus pemilihan-pemilihan warnanya kok. Nah warna ikonian, ada kuning, ada merah, ada hijau. Kan bisa kita pilih warna lain, biru kayak coklat atau warna apa gitu. Jadi warna yang ada di dol kami ini bukan sembarangan warna. Ini ada ceritanya. Oh. Dol ini kan nuansa Islami. Nah ini warna biru ini. Hijau. Biru ini. Hijau. Hijau. Ya, Hijau ini melambangkan warna keislami. Bahwa Islam itu rata-rata warnanya itu hijau. Di samping itu ada warna putih. Putih ini memperlihatkan bahwa Islam itu agamanya suci. Ya, karena putih itu warna suci. Nah ini ada warna merah dan ada warna kuning. Nah cucu Nabi waktu itu berperang, ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi bahwa cucu Nabi mati terbunuh. Nah Nabi ini ada semacam kurang percaya, dipanggilnya seorang tabib. Nah kata tabib, dia suruh anak buahnya, kamu ambil segenggam tanah tempat matinya Hasan, ambil segenggam tanah tempat matinya Hosen. Nah begitu tanah tadi diambil, ya itu ini ada sejarah mengambil tanah itu. Sejarahnya. Mengambil Nah, tanah. begitu tanah itu diambil, dibacakanlah selawat Nabi. Begitu selesai dibacakan selawat Nabi, tanah itu berubah jadi merah. Ini menandakan bahwa Hosen mati berdarah, mati terbunuh. Iya. Nah setelah itu diambil lagi tanah tempat matinya Hosen. Dan begitu dibacakan bermacam-macam salawat Nabi, tanah itu tadi berubah menjadi kuning. Ternyata Hosen itu mati termakan racun. Dia dikasih racun. Bukan mati terbunuh kena di perperangan itu tadi, ya. Tapi dia mati termakan racun. Jadi Hasan mati berdarah, sedangkan si Hosen mati termakan racun. Iya. Nah inilah sejarah inilah kami angkat, kami Masukkan ke dalam warna ini ya. tempelkan atau kami kami lambangkan ke alat musik dol kami. Ya berarti cerita yang tadi itu makanya masuk dalam prosesi tabut. Iya, ya, ngambil tanah. Iya, iya. Oh, Nah, jadi sejarah mengambil tanah itu bukan dalam arti kata kita dari tanah kembali ke tanah. Ya, kalau macam itu seluruh Indonesia orang mengakui semua.
Tapi kalau untuk di Bengkulu ya, yang namanya mengambil tanah itu memperingati kematian Hasan dan Hosen. Nah itu sejarahnya mengambil tanah itu. Oke. Ini kita dapat cerita dari orang tua. Benar atau tidaknya alam alam kita nggak tahu. Iya. Nah, jadi cerita itulah yang Cerita kita. turun-temurun seperti itu ya. Iya, dari orang tua saya juga kayak gitu ceritanya. Ini juga kan penempatan warnanya ini kan khusus ya, seperti ada kalau yang di bagian atas harus seperti bentuk lupis ini. Ya. Ini memang sudah ada ketentuan dari turun temurun juga. Iya, dari turun temurun. Oh, oke. Nah, mungkin kalau yang di atas seperti boya ini udah modifikasi ya, Doci ya. Udah modifikasi ya. Oke. Nah, saya ke PT Salim. Salim lagi nih. Tadi kan sudah diceritakan bagaimana eksistensi musik dol di seputaran Sumatera ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan juga di di acara kenegaraan 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk sekarang ini apalagi kita kan 2 tahun pandemi COVID-19. Nah, bagaimana eksistensi musik dol ini ketika masa pandemi kemarin, Ete? Untuk masa eksistensi musik pada pandemi kemarin, terus terang para seniman, sanggar-sanggar mereka itu istilahnya itu kalau bahasa kita Bengkulu nih ngeluh. Istilah nomor 1 nggak ada kemasukan, nggak ada job. Istilah mereka akan tampil, kemarin nggak bisa dibatasi. Jadi terhambatlah selama 2 tahun kurang lebih. Nah, sekarang ini baru mulai lagi mereka yang punya sanggar ini ada job seperti pernikahan, penyambutan tamu, datang lomba-lomba. Mulai terangkat lah pada saat ini. Belum tahu lagi untuk ke depan nanti gimana nanti. Mudah-mudahan barang ini terus. Kalau dulu ya ngeluh lah para orang-orang sanggar, mereka itu istilahnya mata pencariannya yang sanggar lah. Bukan kita meremehkan mereka itu. Disitulah mereka itu ada kemasukan, dapat job, perpisahan, acara resepsi, penyambutan tamu. Berarti kalau kemarin belum ada inisiatif untuk misalnya rekaman masuk ke YouTube misalnya seperti itu. Apalagi kalau itu jangan masuk ke YouTube untuk tampil di acara kecil-kecil aja nggak bisa. Oh, berarti selama pandemi kemarin apa yang dilakukan Ete Salim? Yang dilakukan kegiatan-kegiatan kan kita tidak boleh atau memang khusus Ya, untuk latihan dewek di rumah Ya gitu. kalau untuk latihan di rumah itu bisa, cuma terbatas. Kan aturan dari pemerintah nggak lebih dari 10 orang. Kalau rame-rame kan kita dikasih sanksi. Jadi lebih baik kita mengalah demi untuk kemajuan kesenian. Tapi ya bersyukurlah ya untuk sekarang ya, Pak Niko. alhamdulillah. Kita udah ada festival tabut juga insya Allah. Jadi udah boleh lumayan lah, tidak terlalu ketat seperti dulu lagi. Ada maksimal minimal enggak untuk penabuh dol? Kalau yang kita tahu kan 500 orang tuh lah banyaknya. Kalau paling dikitnya 1 orang, 2 orang? Di dol ini gini Bang, semakin banyak alat yang kita pukul, jadi semakin meriah. Semakin banyak alat musik yang kita tampilkan, itu semakin istilah kalau kita bilang semakin gam, semakin menggelegar istilah itu. Dikit alat kita tampilkan ya kurang, sama dengan sound system. Kita main keyboard misalnya, kalau sistem kita hanya 2 buah, udah enjoy lah kita. Tapi kalau kita pasang raging, istilahnya dari mana-mana orang dengar. Itu di musik ini. Udah di musik dol ini musik keras. Iya. Musik dol musik keras, nggak bisa Bu, maaf kita. Kalau orang kurang bulan, kita orang tayuan nggak bisa dia mukul di dol. Kurang bulan. Lah ya saya biasa melatih di militer yuk. Iya. Kalau di militer itu AABB, jadi tegas, sesuai kalau militer yang main ke musik ini. Tapi kalau orang banci-bancian nggak cocok dia di sini. Ya. Ini bisa juga ini untuk berarti melatih jadi laki-laki benar gitu ya. Ini harus keras. Ini kan musik perang. Iya. Betul. Baby juga pasti ingat waktu 2016, Agustus 2016 kita tuh ada Di RRI ya? Iya, di RRI pagelaran musik dol. Sanggar-sanggar Saat itu ada anak-anak sekitar usia 5 tahun waktu itu. Yang mungkin nabuh dol ya. Nah, untuk memberdayakan anak-anak yang masih ya mungkin belum masih SD, dini ya, belum sekolah dia tuh. kecil. Dan itulah tadi, kalau orang itu terlahir dengan punya feeling, punya jiwa seni, bisa. Tapi kalau orang itu terlahir tidak ada jiwa seninya, berbulan-bulan lah kita melatih, tidak akan nyambung. Tidak tahu nada masalahnya. Iya, tapi kalau orang itu ada jiwa seni, itulah aku bilang tadi. Walaupun kecil ya. Iya, ini kita pukul lagu apa aja bisa masuk.
Yang penting kita bisa menguasai tempo. Lagu apa kita pukul, pasti nyambung. Tapi kalau orang itu jiwa sini nggak ada feelingnya, nggak ada, udah ngawur. Kita tunjukkan ini, dia juga nyambung. Iya. Kita juga pernah dengar ya, Bia. Pernah ada apa namanya musik doll itu dipadukan dengan alat-alat musik lain. Sebenarnya boleh apa tidak itu? Iya bisa. Bisa. Itu di Jakarta itu Iwan Fales itu 6 buah doll dia beli itu. Beli dari sini. Iwan Fales itu. Jadi diadunya dengan lagu-lagu ciptaannya. Nah, itu kalau pernah lewat Iwan Fales tampil dia show, lihatlah itu pasti ada doll. Dari sini dia beli itu. 4 buah dia beli kemarin. Mungkin kalau dulu di zaman dulu kan sakral, jadi tidak boleh. Tapi kalau sekarang perkembangannya Itulah sudah kata boleh Kini dimodifikasi. Arwah-arwah yang dulu mungkin dia lah memaklumi. Dunia ini semakin lama semakin maju. Ya pula dia nak negur mungkin matilah kau kecil. Tapi kok tidak Tapi di terpengaruh samping ya. itu kita harus jaga juga attitude-nya. Nah itu. Atur-aturannya tetap Aturan itu kita jaga. ada enggak punya? Seperti Ada, apa iya. itu? Ya aturannya banyak, Oke. itulah tadi. Kalau kita memukul doll ini, istilah itu dalam acara tertentu kita tidak boleh gegabah. Tidak berbaju lah misalnya kita mukul-mukulin. Nomor satu kita malu sama orang. Oh ini katanya budaya Bengkulu. Mukul doll tidak pakai baju. Istilah lain kalau kita atraksi pertunjukan. Itu bisa-bisa saja. Lihat mereka ini. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai tato-tato. Itu karena untuk pertunjukan supaya mempermanis. Betul. Ada juga atraksi. Nah. Mungkin kan kalau untuk yang nokok doll acara-acara khusus dengan pukulan tadi 3 pukulan itu beda dengan atraksi yang digendong, tarik, Sampai putar ke naik-naik, belakang gitu. sampai naik-naik Sampai kaki doll. Ya itulah nama atraksi, istilah menunjukkan istilah penampilan mereka itu menguasai memukul doll. Itu sah-sah aja kalau gitu itu. Nak jungkir baliknya, nak itunya silakan aja. Iya. Tapi yang nggak perlu ditinggalkan itulah 3 pukulan tadi. Betul. Tamatam, Tamatam, suena, sueni. suari. Itu Iya. tidak bisa itu ditinggalkan. Setiap mereka tampil itu harus cuman lain versi. Mungkin pukulan suena tadi 2 menit. Mereka kembangkan lagi. Tamatam tadi 2 menit itu mereka kembangkan lagi. Yang namanya 3 itu tidak bisa dipisahkan. Itu udah jadi dasarnya. Sehebat-hebat mana aransemennya orang itu harus. Wah, itu dasarnya itu. Tuh. Kita Jadi- ke Dong Eri lagi kok. Seputar pembuatan doll. Di Bengkulu kok ada berapa banyak yang melestarikan alat musik doll, membuat doll kok? Kalau dulu hanya kami aja di Kelurahan Pondok Besi, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak. Ada di Kelurahan Baja, Iya. ada di Kelurahan Berkas, ada juga di Penurunan. Nah, di samping itu juga yang para keturunan KKT itu kadang-kadang dia buat sendiri untuk keperluan sendiri. Nah kalau kita kan kita buat khusus untuk kita jual. Ya, berarti bukan Donga bukan keturunan KKT ya? Keturunan Oh, tetap KKT, keturunan ya. KKT juga. Orang tua saya budayawan Bengkulu, orang Bengkulu asli. Ya. Nah, Jadi maksudnya apakah kalau yang buat doll itu harus orang keturunan KKT atau tidak? tidak mesti, Tidak ya. mesti, Siapa ya. aja silahkan. Yang penting yang membuat doll itu jangan di luar Indonesia, karena kita sudah punya hak cipta. Iya. Nah orang Masuk Malaysia UNESCO ya. jangan coba-coba membuat doll. Nah, kalau Coba- tidak beli doll, dah bawa ke Malaysia itu silakan. boleh. Silakan, ya. Tapi kalau dia mau buat doll nggak bisa, karena sudah ada hak ciptanya. Tapi kalau orang Jawa, orang Kalimantan, orang Medan mana silakan mau buat. Ya, Indonesia pokoknya. ya Indonesia. Ya, kalau soal izin misalnya yang di Tembilahan tadi, nak mainkan musik doll harus izin dulu tak kayak kita di Bengkulu kok? Tidak. Tidak ya? Tidak mesti izin, silahkan aja. Yang penting iramanya. Ya, iramanya itu kalau untuk di luar kota Bengkulu kalau dapat jangan irama Bengkulu. Misalnya di Medan sana, ya silakan aja dia mau buat doll, nabu doll, tapi iramanya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Iya. Jadi jangan memasukkan tamatam, Ya, suena, sueri tadi. ya jangan karena dimasukkan. tamantam, suena, sueri orang Bengkulu. Bengkulu dengan orang misalnya katakanlah di Jawa kan mungkin Beda. agak Iya, berbeda. iya. Nah, ini akan merusak suara budaya kita Oh, itu nanti iya. kan. Pasti lain. Orang Bengkulu nabodol dengan orang yang di luar kota Bengkulu nabodol mungkin Pasti Berbeda. beda. Saya juga pernah mengajar itu orang anak-anak mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi itu kelihatan orang Bengkulu asli apa bukan itu lain. Oh, Gaya hentaan ya? pukulnya itu lain gitu. Beda. Nah,
karena dia sudah punya keturunan kali ini. Tapi memang ya rata-rata bertenaga gitu Iya. ketika mereka memukul. Walaupun kecil-kecil, badannya kecil-kecil, tapi pukulannya, wih. Dan orang-orang baru yang pertama kali melihat penampilan atau atraksi Doll pasti jantungan, Iya, jantungnya. takjub, iya. Karena memang itu tadi menggelegar kalau kata Etek Salim tadi ya. Nah, boleh jadi yang pemirsa di rumah kalau tertarik dengan alat musik Doll ini, boleh ya kesini ya. Oke. Nah, kalau ke RRI Bengkulu ya. kalau kita kaitkan dengan eksistensi ini sendiri, mungkin Doci Heri, kalau untuk respon anak-anak muda sekarang, apakah mereka sangat tertarik dengan Doll, mau belajar Doll itu, atau ya mereka lebih sibuk Ikut dengan buat-buat dunia juga mereka ya? dengan kesibukannya? Jadi untuk di Kota Bengkulu nih Pak, ya semua lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi itu sudah punya Doll semua. Dan di sekolah itu sudah ada pelajaran ekstrakurikuler yang khusus belajar musik Doll. Nah ini sudah digerakkan oleh pemerintah ya, Iya, iya. Nah, sampai ke perguruan tinggi. Nah ini semua anak-anak sekolah itu kalau pas ada acara tertentu ini ada lomba Doll. Nah mereka itu udah belajar Doll semua, udah bisa semua itu rata-rata di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu. Mulai dari anak TK kita lihatlah kalau ada perpisahan anak TK aja itu kadang-kadang yang tampil musik Doll karena mereka sudah belajar, nggak ada masalah itu anak-anak kita ini belajar musik Doll itu. Oke, mungkin disesuaikan ukuran juga, nak. Ya, Kalau anak TK agak kecil dikit Dollnya kan. Ya. Kalau besar, kebesaan Doll daripada anak-anaknya. Nah, berarti kalau sudah ke sekolah-sekolah, ke universitas itu sudah masuk, berarti tidak takut lagi kalau Doll ini akan Punah nanti ya. punah nanti ya. Ya, memang orang tua saya almarhum itu berpesan sebelum beliau meninggal, tolong kamu lestarikan terus budaya Bengkulu ini Doll, jangan sampai musnah. Apapun yang kamu hadapi, apapun yang terjadi, kamu tetap bertahan. Nah, saya terus melestarikan alat musik Doll ini. Ya, masalah dalam arti kata penjualan, apalagi dalam suasana COVID ini, tidak ada pembeli itu tidak ada masalah. Yang jelas kalau orang datang ke Bengkulu mau cari Doll, Doll ada. Nah, Doll kita ini sudah sampai ke mancanegara, Pak. Singapura, ke Korea, Filipina, Malaysia, Thailand, sampai ke Amerika itu udah ada semua. Karena banyak para turis yang datang ke Bengkulu, dia pengen tahu ciri khas Bengkulu ini apa, Doll. Nah, mereka datang ke sini membeli Doll, bawa ke negaranya masing-masing. Nah, inilah cara kita melestarikan alat musik Doll kita ini jangan sampai musnah gitu loh. Iya. Nah, Betul. ini terkait dengan pelestarian. Apakah pernah juga mencoba untuk seperti yang saya sampaikan tadi, direkam kemudian ditampilkan di YouTube seperti itu? Kalau masalah liputan ya, ini sudah seluruh TVRI Media, baik media, yang ya. swasta maupun pemerintah itu sudah semua. Karena mereka itu kalau meliput itu selalu datang ke galeri kita. RCTP, ANTP semuanya sudah, RCTI semuanya sudah meliput. Maksud rekan Anggrit tadi terkait dengan upaya untuk Iya, memperkenalkan ini, tapi dari sini, dari Doci sendiri gitu, merekam Pakai sendiri YouTube, gitu. merekam. Khusus itu berarti belum ada atau sudah ada? Sudah ada. Ya. Karena kita istilahnya tuh promosi jualan juga. Oh, ya. iya. Kita Mengikuti promosi ini ya jualan, perkembangan media Kita sosial masukkan gitu ke ya. YouTube sudah, kita masukkan ke Instagram sudah, ya, ke WA sudah itu. Nah, itu. Iya, Jadi berarti kalau memang orang cari Doll, langsung lah tinggal keluar. klik Doll ya, Doll keluar ini. Doll ya. Nah, kemudian kalau ingin sekarang kan ini sudah banyak inovasinya ini dengan bentuk-bentuk Doll yang kecil-kecil. Nah, di masa mendatang kira-kira inovasi apa lagi yang mungkin bisa dilakukan ya? Kalau ini inovasi itu kita nggak terlalu berani jauh, ya, karena Doll ini kan punya ciri khas tersendiri, Pak. Jadi kita nggak berani merubah-rubah bentuk, apalagi warna semacam ini kan, ini semuanya kan ada ceritanya semua. Kecuali kalau alat musik modern, nah itu nggak jadi masalah. Tapi kalau alat musik tradisional kita tidak berani jauh menyimpang. Seperti ini ada rotan ya. Ini sebenarnya kalau kita ganti dengan tali bisa. Bisa ya. Ya, tapi udah ciri khasnya udah nggak ada lagi. Ya, Harus jadi mau pakai tak mau rotan. ada atau enggak tidak ada rotan harus kita pakai rotan. Nah, inilah salah satu ciri daripada Doll.
Ya, jangan sampai doll ini kita buat kita pasang tali plastik itu. Harus rotan. Itu juga akan mempengaruhi ya, entah suara atau mungkin nanti pukulan dan lain-lainnya itu kalau diganti ya bahannya ini. Kalau untuk ini kan pengikatnya nggak jadi masalah, nggak ada pengaruh bunyi nggak. Oh, berarti cuman tampilan. pengaruh penampilan. Oke, tampilannya ada. Tapi ini untuk kayak boya ini kan apakah dari zaman dahulu nenek moyang sudah ada atau memang baru ini? Baru. Oh, Baru. Kita waktu itu kan disuruh buat untuk cindera mata. Jadi kalau orang datang misalnya dari Jakarta mau ke Bengkulu, pulangnya bawa doll kayak gini kan berat. Lagi pula ongkosnya mahal. Tapi kalau gini kan bisa mereka tenteng aja. Nah, doll ini bukan ada di galeri kita aja, di Anggut itu sudah banyak kita jual di sana, kita titipkan di sana. Jadi kalau ini kan banyak ada, kalau di belakang donga ini kan ada limo, di bawah ada berapa buah, banyak juga nih. Nah kalau yang ini bervariasi tentu harganya, Iya. Kalau ada yang nak beli. Iya. Mungkin boleh disebutkan, Abi? Ya. Range-nya kan range-nya dari berapa sampai ke berapa. berapa biasanya? Iya. Kita itu ada yang diameter kecil yang dari batok kelapa itu diameternya tuh kalau nggak salah saya kurang lebih 15 cm. Itu harganya 60.000. Sampai yang besar ini harganya 2,5 juta. Kalau yang besar jangan dibayangkan ya, harganya udah 2,5 pasti. juta. Ini pasti. Jadi, kalau untuk cendera mata yang harga 60 ribuan sudah cukup rasanya. Sudah cukup. 60. Atau mungkin seperti gantungan kunci gitu iya, ya, gantungan kecil kunci ada, gitu ya. kan, ada untuk bawa pulang. Dari Iya. Pinang ya kayaknya ya. Dari Pinang ya. Iya. Itu mungkin kita ke Etek Salim nih. Kalau untuk Etek Salim terkait dengan bagaimana doll ini ada di masa sekarang ya, terutama di era globalisasi, anak-anak muda yang mau dilatih itu mereka banyak datang ke Etek Salim untuk belajar Teh Cik Tuna. Mereka ini kan di Bengkulu ini kan udah banyak sanggar. Yang namanya mereka itu kalau datang untuk belajar itu kurang. Tapi dengan adanya sanggar, jadi mereka itu bersatulah di satu perkumpulan. Banyak itu. Kalau mereka itu datang untuk dilatih, itu kurang. Karena mereka udah ada persatuan. Jadi dari sanggar itulah kita berkembang. Yang ini misalkan udah tahu, dia ngajak kawannya. Ikut, gabung. Iya. Jadi terus nyambung terus. Yang namanya kalau untuk belajar khusus tidak ada tuh di Bengkulu ini. Karena mereka itu udah ada organisasi. Jadi yang kawan ini misalkan dia udah bisa diajak kawannya, ikut aku lah latihan di situ. Jadi terus berkembang terus, maju terus. Ya, nah tadi kan di awal tadi disebutkan juga kalau untuk cari penabuh doll itu jangan yang agak meleot-meleot. Menahan stamina selama beberapa Iya, puluh penampilan menit itu 1 jam misalnya iya. kan susah. Kalau kita nontonnya ya, kita waduh. jauh tenaga Pasti full. harus tenaga itu. Gini Bu, Bang. Di musik ini tidak perlu kita mengeluarkan tenaga. Itu kita aja yang nengok. Woy. Kalau orang itu udah betul menguasai musik, tidak perlu dia mengeluarkan tenaga, power. Asalkan dia ada tahu teknik. Tapi kalau orang awam, lecet tangan dia. Dia pukul dia sekuat tenaga. Tapi kalau orang udah ngerti trik-triknya, tidak perlu dia. Bunyinya tetap stabil. Nah itu perlu latihan. Ada Orang yang triknya, saya bilang orang yang ada jiwa seninya ada, itu bisa. Sama dengan orang nyanyi. Sama dengan orang nyanyi. Penyanyi bisa semua nyanyi. Saya bisa nyanyi. Tapi penyanyi dengan bernyanyi beda. Situ dengan di musik ini tadi harus ada triknya. kalau gitu pacak bernyanyi, tapi bukan Iya, penyanyi. bukan penyanyi. Pacak putus kan? Jadi gitu ya. Kalau orang mengeluarkan Khusus. kuat tenaga, lecet galau tangan, Iya, oke. sakit. Iya. Iya. Sayang nih Andonga. Oke. Pak Ete, waktu kita kok dikit lagi, lah di ujung-ujung ya. Nah mungkin ada harapan dari DCRI kok, kayak Ete Salim juga. masyarakat, iya, terus kayak pemerintah, bagaimana doll iko bisa Tetap lestari ya di tengah kalau masyarakat. tadi sekolah sudah mungkin ya, tapi untuk event-event mungkin. Ya. Jadi doll ini kami mengharapkan terutama kepada masyarakat, mari kita sama-sama untuk melestarikan doll alat musik kita ini. Dan juga kepada pemerintah, Pak. Nah, pemerintah ini tolong
dilihat bagaimana kondisi terutama pengrajin dol ini, tolong dibantu sehingga dol ini nanti tetap dilestarikan, tetap maju. Nah kalau ini kan boleh dikatakan perhatian pemerintah terhadap pengrajin dol ini kurang. Nah jadi kita sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk membantu kita sama-sama kita melestarikan alat musik dol ini. Ya, kalau event-event nasional mungkin yang kita tahu tabut ya. Ya. Nah selain itu mungkin ada bikin event baru. Ya kalau itu acara kebanyakan dari pemerintah, Pak, mengadakan acara sampai keluar kota Bengkulu sampai ke Jakarta sana itu kan. Nah kita ini hanya diajak atau diimbau untuk sama-sama untuk melaksanakan event-event yang ada di luar provinsi Bengkulu. Ya mungkin untuk Etek Salim, kira-kira ada enggak mungkin harapan dari pemerintah untuk supaya tetaplah anak-anak muda terutama ya tetap mau gitu belajar dol? Ya gitulah seperti disampaikan oleh kakak tadi kan, harapan dengan pemerintah ini supaya diperhatikan. Nah, seperti pen kata abang untuk keluar itu sekarang ini itu udah dipegang oleh dinas pariwisata itu biasa. Jadi kami yang pengrajin dol ini, Dato' Pepelatih ini itu sekedar mencukupi. Yang namanya untuk menguasai, kami harus tampil, itu tidak bisa, udah ada aturan. Mereka yang megang kuasa itu. Jadi misalkan ada pertunjukan di Jakarta, misalnya Jakarta Fair. Jadi mereka udah backup. Jadi kalau ada kekurangan baru mereka itu turun ke kami. Tolong bantu, siapkan dol. Tinggal kita nurut aja lah lagi. Ya lo bisa dihimpun segalo, jangan. Ya, seharusnya dikit-dikit. Pemerintah itu. Ya jangan mereka digeler lah dengan orang-orang yang ada pengrajin yang seperti orang KKT. Jadi tahun ini misalnya Sanggar kamu berangkat. Nah sekarang kita Bengkulu enak, kita jalan Bengkulu ini siapa dekat itu dapat. Oh. Iya. Nanti pasti ada evaluasi ya soal ini ya. Jadi harapan memang nanti ya kedepannya akan lebih baik lah, terutama untuk melestarikan budaya gitu, budaya Bengkulu gitu. Oke. Dan pemirsa dan juga pendengar RRI, tentu akhir acara obrolan budaya malam hari ini kami yakin bisa memberikan pemahaman kepada Anda semuanya tentang bagaimana eksistensi musik dol khususnya di Bengkulu dan juga di kancah nasional khususnya di era globalisasi ini. Tentunya kita berharap banyak ya untuk melestarikan budaya-budaya, terutama budaya Bengkulu. Salah satu juga alat musik dol yang sudah diakui bukan cuma di nasional ya, tapi bahkan sampai ke kancah internasional. Dan semoga juga untuk budaya Bengkulu ke depan ini tetap dilestarikan, bukan cuma generasi tua saja, jadi generasi muda juga mau dan wajib gitu untuk melestarikannya. Akhirnya kita tutup ya untuk obrolan budaya kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton atau juga mendengarkan di RRI, di Radio Republik Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan untuk obrolan-obrolan budaya lainnya. Saya Febi Prabitasari. Dan saya Anggrin Nardianto mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
rendai di tengah lama, agar budaya tetap lestari, bersama-sama kita kembangkan. Gesek biola orang berdendang, gendang di toko orang nari, ikolah cara bimbang gedang menari kain penutup tari. Oh bimbang gedang, oh bimbang gedang, ikolah adat kita Bengkulu, tidak lekang dimakan zaman, untuk warisan ke anak cucu. Oh bimbang gedang, oh bimbang gedang, ikolah adat kita Bengkulu, tidak lekang dimakan zaman, untuk warisan ke anak cucu. Pantai Bengkulu, Buek Candu pai ke situ. Sampai di siko obrolan budaya RRI Bengkulu. Kita besua lagi di lain waktu.